Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita belajar apa aja Bu pertama? Kita review tadi ya, review permasalahan yang ditemukan di Posyandu atau di KBA masing-masing. Setelah itu di permasalahan tersebut banyak yang kaitannya dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kemudian ada diabetes, penyakit jantung. Nah, penyakit tidak menular tersebut itu diakibatkan karena pola hidup. Pola hidup itu ada pola makan, ada aktivitas fisik, seperti itu. Dan akhirnya tadi kita belajar bagaimana sih gizi seimbang. Mungkin ibu kan udah jadi ibu kader bertahun-tahun ya. Kalau dulu promosi ke anak-anak bilangnya ini harus 4 sehat 5 sempurna kata ibu bidan gitu ya. Nah kalau sekarang ilmunya semakin update, ibu-ibu sekarang nggak boleh bilang 4 sehat 5 sempurna, tapi bilangnya apa Bu? Gizi seimbang. Tadi udah dipelajarin ya, udah dikasih tahu caranya sama Mbak Mainora gimana cara menyusun gizi seimbang. Tadi gimana? Hayo, tadi udah kayak kelaper gitu ya, gitu ya. Gimana Bu? Ada 4 pilar gizi seimbang: karbohidrat, protein, lemak dan vitamin mineral. Ya, gampangnya kalau ibu punya piring setengah dibagi setengah, yang satu nasi sama lauk banyak lauknya, yang setengah lagi sayur sama buah. Terbalik, sama nasi sama sayur banyak sayurnya, lauk sama buah banyak buahnya, kayak gitu. Jadi di menu makanan kita harus ada sebenarnya ada buah. Buah itu selalu buah timun, buah pepaya selalu, melon, jeruk yang mahal-mahal itu enggak. Pisang boleh, atau sebenarnya timun, wortel itu adalah sebuah buah-buahan juga ya, gitu kan. Nah, jadi dari situ kita bisa mendapat apa? Mineral dan vitamin kayak gitu. Oke, sudah kumpul semua ya. Nah, tadi kita juga udah membahas kalau misalkan posyandu ada yang anaknya sulit untuk menimbang gitu, padahal harus setiap bulan ya Bu ya ditimbang kan. Nah, akibatnya apa Bu kalau misalkan kita lost atau tidak memantau bayi atau balita tersebut? Akibatnya apa? Tidak terpantau, tidak tahu, tiba-tiba berat badannya bisa malnutrisi. Jadi istilahnya malnutrisi itu adalah bisa dia kegemukan, bisa dia kekurusan atau kekurangan di bawah BGM. Tapi di Indonesia banyaknya adalah masih kecil di bawah BGM, ketika menjelang remaja dia obesitas. Nah, biar dia nanti nggak obesitas atau kayak Mbak Hanifah, harus nggak boleh di bawah BGM. Nah, kalau saya dulu dari saya lahir saya udah BGM Bu. Saya dulu lahir 2,1 gitu. Jadi makanya 1000 hari pertama kehidupannya harus benar-benar dipantau. Nggak boleh diusahakan ketika lahir bayinya nggak boleh berapa? 2.500, di bawah 2.500 gitu. Jadi nanti akan gangguan metabolis, terus kemudian banyak gangguan-gangguan yang bisa menimbulkan permasalahan di gizi. Oke, sekarang kita belajar di inovasi bidang kesehatan. Nah, jadi pelatihan kita ini adalah gunanya untuk peningkatan gizi keluarga, ya kan? Tadi kita udah belajar menyusun gizi seimbang seperti apa. Jadi harapannya ketika anak loss tidak terpantau, gizinya tetap baik dengan ibu kader yang menjadi ujung tombak di KBA-nya masing-masing gitu. Jadi ibu bisa mengedukasi di masyarakat bahwa kita harus bisa meningkatkan gizi keluarga. Jadi keluarganya yang diberdayakan gitu. Kita di sini saya akan menjelaskan tentang
Pengendalian permasalahan gizi melalui inisiasi Warung Gizi. Ini adanya di wilayah Cakung, dulu juga di pemantauannya kami di tim Dokter Dani. Waktu itu dan ini jadi kemarin juara 1 ya Bu ya? Juara 3 ya Bu ya? Inisiasi Warung Gizi di lomba kemarin ya gitu. Jadi kami menjelaskan berbagi informasi bahwa ada inovasi kesehatan atau gizi dengan melalui inisiasi Warung Gizi yang fokusnya adalah sosiopreneur, berjiwa sosial tapi ternyata bisa berwirausaha gitu. Oke, slide. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih inovasi? Yuk, Ibu ada yang mau berpendapat? Inovasi apa sih? Silahkan Ibu. Pengembangan, oke. Ada lagi? Pembaharuan, pengembangan. Kemudian apa lagi Bu? Inovasi apa ya? Inovasi. Menurut Ibu, kalau Ibu dengar kata inovasi, apa yang terlintas? Pengembangan, pembaruan, pengembangan. Oke, kita cek. Oke. Inovasi adalah sebuah ide gagasan akan suatu hal yang belum pernah ada atau dilakukan sebelumnya. Berarti pembaruan atau bisa juga pengembangan. Slide. Nah, kalau inovasi bidang kesehatan adalah slide. Sebuah ide atau cara baru dalam mengupayakan suatu kegiatan guna menyelesaikan permasalahan yang ada atau dengan mengembangkan, baik kan, pengembangan lagi, mengembangkan sebuah kegiatan yang pernah ada. Jadi bisa sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang sudah ada tapi kita kembangkan. Itu adalah sebuah inovasi. Slide. Nah, contohnya apa sih Mbak Rifa? Slide. Yang belum pernah ada, misalkan menyelesaikan masalah BGM. Nah, gimana? Yaitu upayanya dengan permasalahan gizi dengan pemberian PMT. Contohnya inovasinya adalah inisiasi Warung Gizi. Contohnya itu adalah suatu hal yang baru, gitu kan? Selama ini Ibu udah pernah ada dengar atau apa ya? Menjalankan sebuah warung gizi nggak di posyandu seperti apa atau di lingkungannya? Belum kan? Berarti suatu hal yang baru, adanya warung tapi gizi. Nah, gitu. Slide. Nah, kalau kegiatan yang sudah ada, berarti tadi Ibu sudah menjelaskan, sudah menyebutkan kalau namanya pengembangan. Slide. Misalnya ada masalah hipertensi. Tadi ya udah bahas hipertensi tekanan darah tinggi. Terus ngapain Mbak? Orang disuruh minum obat mulu, bosen gitu kan? Ya memang sih kalau hipertensi harus terkontrol. Dengan apa terkontrolnya bisa turun? Dengan konsumsi obat setiap hari gitu. Karena kalau tidak mengkonsumsi obat, khawatir pembuluh darahnya semakin menyempit dan akhirnya jadi ke jantung, koroner, seperti itu. Nah, upaya permasalahan orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan konsumsi obat dan tekanan darah tinggi terkontrol. Itu upayanya. Tapi inovasinya apa? Terkontrol berarti di posyandu lansia. Gimana caranya biar ibu-ibu ini yang katanya masih 30 tahun, masih muda, terus udah hipertensi tapi pengen terkontrol? Posbindunya menarik. Misalkan, ayo kalau yang setiap sebulan sekali terkontrol dan normal terus, atau yang tidak normal tapi terkontrol datang terus, ibu-ibu bisa kasih reward. Kocokan door prize, datang tepat waktu, atau di akhir jadi nah kayak gitu. Sebuah pengembangan kan jadinya, padahal posbindu mah gitu-gitu aja gitu kan. Cuma gara-gara ibu pengen biar banyak terkontrol nih, intinya bukan datang ya Bu, biar orang yang datang itu terkontrol. Dengan datang terus, bukan datang besok hilang, hilang kayak ninja gitu Bu, itu nggak boleh. Nah, cara menyiasati yang hilang kayak ninja itu Bu gitu. Nah, dengan adanya bentuk posbindu menarik, dapat duitnya dari mana Mbak Hanifah ya kan gitu kan. Nah, makanya dikaitkan dengan inovasi gitu. Ada dana sehat di Warakas, katanya sudah berjalan ya Bu, mana Warakas jimpitannya. Nah, kemarin sudah saya ingatkan, dana sehat itu adalah
setiap keluarga harus mengeluarkan uang 1.000, ada preminya Bu, misalkan nggak boleh seikhlas ya, misalkan ditentukan kita mau untuk pengembangan posyandu, jadi khusus posyandu sendiri, bukan pakai iurannya arisan ya Bu ya, tapi ada premi khusus 1.000, ada 200 kakak dan tiap bulan itu masuk, itu adalah dana sehat. Ibu bisa pakai buat PMT, Ibu bisa pakai buat pengembangan posyandu, Ibu bisa pakai buat yang lain. Jadi definisi dana sehat adalah per keluarga ada premi meskipun 1.000 satu keluarga dan ibu mencatat itu adalah dana sehat, itu adalah menjadi penilaian posyandu. Jadi kalau ibu sudah mencatat warga mana saja, kakak keluarga siapa saja, sebanyak satu KBA misalnya ada 500 kakak, ternyata yang sudah mengikuti dana sehat ada 300, berarti sudah lebih dari setengahnya ya Bu ya. Nah, ibu mendapat nilai poin 1 karena dana sehatnya sudah lebih dari 50%. Nah, meskipun 1.000 Bu nggak apa-apa, yang penting itu udah fokus masuk ke posyandu untuk pengembangan seperti itu. Oke, slide. Nah, ibu di sini ada semuanya kader posyandu ya. Ada yang jadi kader bukan posyandu? Posyandu semua ya? Oke, berarti saya bisa lebih mendalam gitu. Jadi kader posyandu itu adalah salah satu kompetensi kadernya adalah mengetahui dan paham akan sebuah inovasi. Kalau kemarin yang saya tanya, ibu di sini posyandunya udah ada inovasi belum? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Ya, ada yang jawab ya belum ya, gitu kan? Belum Mbak Hanifah, belum ada gitu. Apa ya inovasinya? Nah gitu. Apa ya inovasi? Padahal di sini adalah sebuah penilaian gitu. Kalau sebenarnya inovasi itu diperlukan dalam sebuah pengembangan posyandu. Nah, suatu inovasi dikembangkan dalam wilayahnya menjadi salah satu solusi guna mengupayakan penyelesaian masalah yang ada. Hipertensi, terus adanya BGM. Kalau yang saya tahu kemarin BGM itu adanya di Sunter sama di Warakas ya. Di Warakas ada 2 orang ya. Sama di Kebon Pala 1 ya Bu, ada ya? Kebon Pala? Ada ya? Berarti Sunter. Pokoknya ada gitu, 1 orang atau 2 orang gitu, tapi nggak banyak sih. Nah, digali lagi, kenapa anak tersebut BGM gitu? Apakah karena faktor ekonomi atau anaknya nggak mau makan? Itu ibu harus cari tahu gitu. Nanti kita carikan solusinya seperti apa. Oke, slide. Nah, kita belajar dari tadi udah fokusnya hari ini adalah gizi. Nah, tadi kader posyandu, terus gizi. Apa sih Mbak kaitannya? Tadi kita udah membahas gizi adalah zat makanan diperlukan oleh tubuh guna melakukan fungsinya, menghasilkan energi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kita perlu zat gizi, yang karbohidrat, yang lemak, yang protein, yang mineral, yang vitamin. Itu adalah komponen gizi. Gitu. Slide. Nah, kemudian ketika dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ternyata ditemukan permasalahan gizi gitu. Nanti saya kirim email aja gimana ya Bu ya, biar ibunya fokus. Jadi jangan foto-foto dulu gitu. Jadi ibu resapin kalimat-kalimat dari saya, kalimat-kalimat pelajaran kita bareng-bareng hari ini gitu. Jadi banyak ditemukan permasalahan gizi pada bayi dan balita di posyandu, maka diperlukan adanya perubahan pola pikir keluarga akan gizi atau kadarzi, keluarga sadar gizi kalau kata ibu kader di Depok gitu ya. Kemudian kader posyandu pada pelayanan gizi menjadi agen atau tombak edukasi ke masyarakat. Meja berapa Bu? Yang ada pelayanan gizi? 5. Meja 1 apa? Meja 2? Meja 3? Meja 4? Meja 5? Nah, terus yang gizinya di mana? Ayo, di mana gizi? Di mana? Di 5 gizi? 5 itu pelayanan, oh ada imunisasi. Kalau gizi di mana?
Di mana? Saya kasih PR ya Bu, biar Ibu bisa buka lagi. Di mana ya tadi Mbak Hanifah bilang? Di 4 apa di 3? Kuncinya 2 itu. 4 apa 3? Di penyuluhan. Jadi di penyuluhan itu adalah dengan gizi. Oke, nah dari Ibu kan menjadi tombak di masyarakat nih. Kadang Ibu bidan pun kurang didengar oleh masyarakat. Tapi kalau iya Ibu Kader itu kan udah punya anaknya banyak. Terus yaudah kita nurut aja lah Ibu Kader ini ngomong apa kayak gitu kan. Jangan sampai Ibu jadi menyesatkan gitu. Ibu kan Ibu Kader Rafi saya kan selalu ikut refreshmentnya kader di Astra gitu kan. Jadi ilmu baru apa selalu dapet. Nah, kalau bisa langsung diinformasikan gitu. Jadi tidak ada permasalahan gizi lagi yang muncul gitu. Nah, caranya gimana? Dengan mengintervensi dan mengubah perilaku ibu gitu. Jadi pola pikirnya sudah dirubah, nanti kita rubah perilakunya. Caranya gimana? Oke, lanjut. Nah, ini kita kasih tahu dulu ya Bu ya. Jadi masalah gizi buruk itu adalah sebuah akibat. Di sini ada malnutrisi. Malnutrisi itu bisa gizi buruk, bisa gizi kurang atau gizi lebih. Kemudian ada penyebab langsung dan yang tidak langsung. Penyebab langsungnya itu jelas kurangnya asupan gizi. Kemudian penyebab tidak langsungnya itu ada pola asuh yang kurang baik. Kemudian bisa juga ada lingkungan yang tidak sehat. Dia makannya bagus tapi lingkungannya jorok. Habis main pasir dia langsung makan, akhirnya cacingan kayak gitu. Terus kemudian lingkungannya udah bersih tapi keluarganya makannya micin, jajan, akhirnya asupan gizi seimbang tidak tercukupi, akhirnya ya kurang gizinya bisa. Jadi kedua hal ini adalah saling berkaitan. Harus gizinya bagus, pola asuhnya bagus, dan lingkungannya pun sehat, seperti itu. Dari ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, ini bisa dirubah karena adanya pendidikan rendah. Jadi pendidikan rendah ini adalah informasinya kurang. Meskipun ibunya pendidikan rendah, tapi ibu kadernya menginformasikan di pelayanan meja keempat, konseling gizi, ibu ini bagus, jadi ibu ini anaknya kok kurus sih, ibu di mana sih gitu. Ibunya besok gak mau datang lagi ke posyandu. Saya besok dibilang kalau ada cerita di KBA, saya sim-sim aja. Ya Mbak, gara-gara katanya timbangannya beda. Saya nggak mau ke posyandu timbangannya beda sama di puskesmas atau sama di dokter. Kemarin mah bagus, padahal mah timbangan kita masih baru ya Bu ya. Gitu. Cuma apa sebenarnya bisa ditelisik, mungkin aja ibu kadernya kurang apresiasi. Jadi nggak apa-apa, sekarang turun besok makanya dibenerin ya, nanti biar tambah lagi gitu. Kalau makanya jangan harus diomelin gini loh. Waduh, besok nggak datang lagi Bu, nggak mau ditengok, anaknya tidur Bu, udah gak usah dibangunin, biarin aja gitu. Jadi ngambek gitu kan. Jadi kita harus menyemangati, dipuji. Udah nggak zaman Bu ibu kader yang nyinyir gitu, adanya ibu kader yang ramah gitu, yang melayani, yang lembut gitu kan. Kan kita udah berjiwa sosial ya Bu, biar kita tuh didoakan rezekinya lancar. Jadi kan enak, ibu kader itu menyerah. Aduh, enak pisan konseling sama ibu itu, udah gak usah kamu bidan lah, ibu kader aja. Nah, jadi saingan ya mau bidannya gitu kan. Oke, slide. Nah, dari beberapa penelitian Bu, ternyata kinerja kader berbanding lurus dengan adanya insentif. Setuju apa enggak? Kenapa Ibu enggak? Sosial, oke. Setuju kan Ibu? Ada yang bilang enggak karena Ibu sosial, oke. Memang sih kita sosial, tapi kalau sosialnya tapi nggak ada insentifnya juga ya buat apa loh gitu kan. Mending ngurusin anak di rumah gitu kan. Ya nggak sih Bu, walaupun kita sosial tapi seenggaknya ada kan income yang masuk, seenggaknya buat transport. Walaupun kita menambah biaya, kita nggak nombok-nombok banget gitu. Sosial tenaganya, tapi transportnya jangan diambilin juga gitu. Tenaganya boleh sosial, tapi kita jangan sampai mengeluarkan duit, seenggaknya kita tenaga aja yang keluar gitu. Setuju ya? Nah,
Makanya adanya pelatihan sekarang nih, inovasi gizi gunanya buat apa? Dari kinerja kader, karena berbanding lurus dengan insentif. Kalau insentifnya ada, kadernya mau nih kerja. Kalau ada insentif kinerja kader bagus, kader gimana nih, nanti insentifnya naik gitu. Sama aja kayak saya yang kerja di company atau di mana, oh ya diperhatiin nih, ya udah saya juga. Jadi sebenarnya itu hal yang normal sih Bu, gitu kan. Tapi jangan lupa, kalau kinerja kader adalah salah satunya menyelesaikan permasalahan. Dari menyelesaikan permasalahan timbullah sebuah solusi. Solusi yang bisa ditawarkan atau solusi yang bisa diusulkan adalah adanya wirausaha sosial, gitu. Jadi ibu menjalankan sebagai kader menyelesaikan permasalahan gizi, tapi ibu juga wirausaha sosial. Apa sih Mbak maksudnya wirausaha sosial? Contohnya inisiasi warung gizi. Kemudian bisa juga bercocok tanam. Kayak di sini ada jamur di Kebun Jeruk. Terus di Depok ada organik ya Bu ya, sayuran organik ya Bu ya. Terus kemudian di Warakas juga ada sayuran organik ya. Nah, semacam hal itu. Kemudian budidaya ikan lele. Jadi apa yang ada di lingkungan sekitar itu bisa dijadikan salah satu inovasi untuk berwirausaha sosial. Jadi yang dikasih PMT jangan PMT biskuit lah, terus susu lah, nungguin dari puskesmas aja. Kalau nggak dikasih puskesmas nggak turun ininya PMT-nya. Menurut ibu kalau dikasih PMT puskesmas itu bakalan dimakan nggak sama anaknya? Belum tentu kan, karena dibawa pulang yang makan kakaknya, direbut, yang makan bapaknya. Udahlah, sini bapaknya makan biskuitnya. Nah, PR-nya ibu kader kalau ngasih PMT habis dikasih, ayo dimakan deh, ibu tungguin. Jadi harus ditunggu, ibu harus memastikan kalau PMT yang ibu kasih beneran dimakan. Itu baru nanti akhirnya jadi kenaikan berat badan. Kalau ibu cuma ngasih, nih, udah itu mah kalau nggak dimakan sama bapaknya sama kakaknya. Gitu. Kalau ibu masih enggak sih ya Bu. Kita mah lebih rela anak sama bapak yang makan duluan ya Bu ya. Kalau kita mah ya, kita mah rela ibunya lagi aja makannya gitu. Kalau seorang ibu mah nalurnya begitu. Tapi kan kakaknya mau kita harus adil gitu. Padahal adanya bagian, tapi kakaknya nangis, apalagi beda umurnya cuma setahun. Ya udahlah dikasih, besok beli lagi. Gimana? Ya kan itu dilema sebenarnya, dilema seorang ibu gitu kan. Nah, di warung gizi ini dilaksanakan di daerah Cakung gitu ya Bu ya. Ini tuh kenapa kita memilih warung gizi? Karena warung gizi ini, kita tuh bisa berwirausaha makanan sehat. Jadi ibu kadernya sebelumnya dilatih dulu oleh kami bagaimana membuat makanan yang sehat. Makanan sehat itu tidak mengandung micin, segala macam. Terus kemudian cara membuatnya gimana? Apakah dengan 100 derajat Celcius masaknya biar matang? Kan enggak juga ya, karena kan semakin tinggi suhunya, enzimnya pun semakin berkurang gitu. Terus dari makanan sehat ini akhirnya menjadi sebuah wirausaha oleh kader. Apa yang menjadi poin penting di wirausaha itu? Ada 3 Bu. Jadi alokasi dana dari sisa hasil penjualan itu diberikan subsidi makanan tambahan bagi anak yang di bawah garis merah. Jadi ibu bikin makanan, misalkan puding misalnya, ibu bikin 1 loyang isinya 50. Ibu dikasih modal, ibu jualan. Kan itu banyak yang, kalau di Cakung itu banyak orang yang bekerja di pabrik-pabrik gitu ya Bu ya. Nah, dia nggak sempet nih jualan bubur, maksud daripada dia beli bubur di luar, jadi bubur kacang hijaunya ibu yang masak. Jadi ibunya keliling pagi-pagi udah masak nih, goceng gitu kan, tanpa bahan pengawet. Nanti ada pemasukan yang masuk, ternyata masih ada sisa nih banyak, 1 panci. Nah, itu dibagi ke anak yang udah gede 10 orang di sana. Terus ditungguin sama ibu kader ya, ayo deh makan, ayo ditungguin makan. Nah, berarti habis kan. Jadi ibunya memastikan ibu kader, oh ini anaknya makan PMT-nya dan
gitu, nggak dimakan sama kakaknya atau bapaknya. Kemudian dari untungnya itu kan udah dimakan, duitnya kan ada nih yang udah dibeli nih sama orang-orang yang mampu, ya kan, yang kerja, yang gizinya baik, yang ibunya kerja gitu ya, yang nggak sempet nyuapin daripada beli makanan cepat saji, bubur-bubur jadi, mendingan beli di ibu kader, masaknya tanpa bahan pengawet gitu kan. Akhirnya uangnya terkumpul dan dialokasikan jadi insentif ibu, jadi modalnya buat besok nih disisihin buat modal, untungnya jadi insentif kita, ya kan. Terus habis itu dibagi lagi, dari modal itu kan ada sisanya tuh, bisa buat insentif, bisa buat pengembangan posyandu gitu. Jadi ada 3, ibu dapat menentaskan gizi buruk, kemudian insentif sisa uangnya itu bisa diambil jadi insentif kita, bisa jadi buat pengembangan posyandu gitu. Jadi itu sebuah wirausaha sosial gitu. Slide. Nah, forum gizi dapat menjadi solusi atas permasalahan gizi di wilayah Cakung Barat, sekaligus menjadi motor dalam memberdayakan kader gizi dari segi ekonomi, serta dapat memberikan kontribusi tambahan bagi posyandu. Jadi dananya selain ada dana sehat jempitan, posyandu pun bisa punya dana dari sosiopreneur ibu kader gitu. Oke, slide. Oke, itu saja sekilas dari inisiasi warung gizi, singkat, padat, dan jelas. Ada yang mau bertanya, Ibu? Ada yang mau bertanya terkait gizi dan inisiasi warung gizi? Oh ini Mbak, ini belum deh. Oh slide-nya ketukar ya, ada ini dulu Mbak. Udah atur nuhun tapi ada slide. Nah ini Bu gambarnya nih, jadi jualan puding, terus kemudian jualan bubur. Nah ini yang BGM ditungguin, disuapin, ayo sampai habis gitu. Jadi ada satgasnya, satgas gizi. Jadi satgasnya dibentuk, terus kemudian edarkan, ditugaskan untuk memberi makan PMT setiap hari. Ini kalau nggak salah nggak berlangsung lama sih, cuma dari Februari sampai Juli, Agustus, Februari sampai Agustus. Dan itu sudah berhasil menyelesaikan permasalahan gizi. Yang tadinya di bawah garis merah jadi di atas garis merah gitu. Di sini frekuensi berjualnya bisa sampai 2 kali 10, terus kemudian ada 4 pos, dapat keuntungan setiap pos. Jadi ibu bikin pos-pos gitu, pos 1 dapat untung 93.000, 300.000, terus 835.000, 843.000 itu dari Februari sampai Juni. Itu untung dari buat per kader yang terlibat gitu. Jadi ada income juga kan, insentifnya juga masuk. Terus kemudian Juli Agustus ada 5 pos, karena posnya nambah jadi ada 29.000, 31.000, 152, tergantung ibu berjualannya gimana. Jadi semakin banyak yang beli, insentifnya pun semakin besar gitu. Terus metodenya kayak gimana? Ibu bisa berkeliling, kemudian ibu juga bisa menitipkan kepada warung. Kalau puding bisa dititipin warung, kalau bubur ayam ibu bisa keliling nih bawa nampan, ayo yang semalam mau order, yang semalam order mana nih. Jadi pembuatan berdasarkan orderan gitu. Jadi pre-order kayak sista-sista di Instagram gitu Bu. Iya, jadi kita nggak buang banyak gitu. Jadi besok kita mau jualan bubur nih, siapa yang mau pesan gitu. Terus habis itu dibikinin. Nah jadi kan ibu, oh ini ada 10 orang order, berarti kita mau bikin 15 ya, biar 5-nya lagi buat anak yang BGM. Jadi kita pantau, jadi kan kita nggak mengeluarkan duit banyak buat yang si BGM, karena ada yang beli, kayak gitu kan. Nah menunya bubur bayi, bubur sumsum, bubur kacang hijau, pudung sehat, dan sebagainya. Jadi nanti ada dilatih gitu. Jadi membuat makanan sehat ini nggak semata-mata tiba-tiba blok ibu, enggak, tapi ada pelatihannya sendiri gitu. Caranya gimana membuat puding sehat, membuat bubur sumsum, takarannya seperti apa, jangan pakai gula biang gitu-gitu. Nanti itu Mbak Mainora yang harusnya mengajarkan, karena gizi gitu. Ya gimana ibu, sedikit
Mengerti ya inovasi apa? Jadi kalau inovasi apa Bu? Pembaharuan atau pengembangan yang sudah ada. Jadi kalau ibu punya permasalahan, ibu mikir, oh ini bikinnya yang baru atau sudah punya ada tapi saya kembangkan ya, biar masalahnya cepat selesai gitu. Karena ibu juga menjalankan nih program, tapi kok masih aja sih hipertensi, kok masih aja sih cakupan sasaran kok tidak terpenuhi, apa nih yang menjadi masalah kayak gitu. Nah, diperlukan adanya sebuah inovasi kayak gitu. Oke, ibu ada yang mau bertanya nggak terkait upaya permasalahan gizi? Ya silahkan. Nutrijel. Oh ya, berarti kan itu agar-agar ya Bu ya. Nutrijel. Ini kan puding sehat. Nah, mungkin sebenarnya kita agak menghindari hal-hal yang bersifatnya bukan hanya pengawet gitu kan, itu jadi ada bahan pengawetnya kan sebenarnya karena dia siap saji gitu. Sebenarnya agar-agar dibuatnya dari apa Bu? Rumput laut. Berarti sebenarnya kita bisa makan yang sehat belinya dari rumput laut. Mungkin kan mahal, coba nanti kita bisa berinovasi bagaimana tuh. Sekarang tutorial di YouTube udah banyak Bu, cara makanan yang sehat. Mungkin ini selain pakai Nutrijel, itu gimana? Karena Nutrijel tuh manis. Kalau ibu memberikan kepada bayi, giginya itu nanti bisa bolong-bolong, karies. Nah, iya maksudnya gulanya tuh bukan gula sukrosa gitu loh, gulanya gula kompleks. Kalau yang di pengawet gitu. Jadi lebih baik ya jangan yang itu kalau buat jadi PMT gitu. Jadi pudingnya pun dibuat dengan cara hal yang lain gitu. Jadi nggak ada langsung siap jadi terus dijadi gitu Nutrijel. Nanti ada pelatihannya. Atau ibu ada mau nambahin gimana cara bikin menu gizi Bu? Ibu ada tambahan nggak? Gimana Bu? Gak ada Bu. Ada yang mau sharing nggak Bu terkait di KBA-nya cara mengupayakan masalah apa gitu mungkin? Ya silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kader Posyandu yang saya cintai. Kalau inovasi di Posyandu kami, KBA Depok, kita untuk penambahan gizinya kita memanfaatkan halaman, itu menanam sayuran yang terutama yang paling mudah ditanam adalah katu. Nah, kita bisa untuk menu tambahan yang dikeluhkan oleh ibu-ibu bahwa aduh bikin sayur repot kita. Tapi kalau ada katu tinggal petik, misalnya kita ada bibit tomat kita tanam ya lalu. Untuk warung gizi mungkin belum bisa kami praktekkan inovasi ini di wilayah kami karena itu banyak juga ibu-ibu yang di rumah yang masak, karena itu untuk penganekaragaman kita tanam di halaman, memanfaatkan halaman mungkin begitu, jadi bisa untuk posyandu yang lain. Ya Ibu, terima kasih. Ya jadi inovasi itu harus dilihat dari background dari daerahnya masing-masing. Kalau di Depok ibunya pada rajin masak, waktunya masih sempat dan butuhnya adalah inovasi makanan. Jadi menunya nggak ayam-ayam aja, ada sayurnya, katuk. Makanya mengusahakan dengan membuat katuk. Di sini ada jamur. Nah di Cakung itu kan rata-rata pada jadi di pabrik ya, di BKN waktunya nggak ada. Nah makanya daripada makan makanan yang siap saji tinggal diulek pakai air hangat, jadi ibu kadernya menginisiasi warung gizi gitu. Atau mungkin juga kan kalau di daerah lain kita tergantung nih, kita bisa konsumtif atau produktif gitu. Jadi kalau di Cakung orang biasa pengen beli aja nih, daripada dia beli tapi jajanannya kurang sehat, mendingan dia beli yang sehat. Nah nanti ibu mungkin bisa nih ada ide-ide dari ibu yang idenya wirausaha, tapi ibu memberdayakan potensi yang ada. Kira-kira apa ya gitu? Oh ini bisa jadi usaha nih dan banyak yang mau beli nih kalau kayak gini. Nah dari situ ibu pakai dana jimpitannya atau dana sehatnya dikelola buat modal
terus habis itu gizinya terpenuhi buat permasalahan gizi, terus ibunya dapat insentif gitu. Ada lagi Bu? Ya silakan Mama Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari KBA Lengkong gini Bu ya, kalau supaya inovasi gagasan di Lengkong itu gini, supaya anak-anak kecil mau ke posyandu, kami beli balon yang banyak, terus dikasih pegangannya itu kayak ulang tahun, kan dia jadi semangat tuh. Jadi semua datang, satu kali pengumuman pasti datang semua. Terus dikasih tuh susu kotak, kadang-kadang bubur. Itu aja kali buat inovasi Lengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya terus ke sini ya. Oke Ibu, terima kasih. Berarti itu adalah dari permasalahan kurangnya sasaran untuk berkunjung ke posyandu ya dari Lengkong. Bisa Bu, jadi bisa juga kalau perlu malahan Ibu balonnya Ibu bikin sendiri. Jadi kan balonnya ada yang dikasih buat anak-anak datang, ada yang dijual, Ibu punya untung, bisa juga. Oh gitu, oke. Dananya? Dari dana kesehatannya ada, ya boleh gitu. Bisa. Oke, tadi dari Lengkong Olon, dari kader Lengkong Olon menjelaskan gimana sih caranya untuk meyakinkan ibu-ibu bayi balita ini bisa memberikan ASI eksklusif. Dari Ibu kader ada nggak punya pengalaman seperti itu? Terus caranya gimana? Kita berbagi informasi yang Ibu sharing. Gimana Bu? Apa jangan sebenarnya masalah ASI eksklusif adalah dilema semua KBA ya? Semua posyandu ya? Benar ya? Berarti cakupannya di bawah 50% semua ya? Mungkin dari pramuka kali ya Bu ya, yang 100% Ibu punya gimana Bu bisa meyakinkan Bu? Bisa meyakinkan warganya untuk ASI eksklusif Bu? Bisa sharing dong Bu? Kalau pramuka mungkin situasi kali ya. Di sana nggak ada mall, nggak ada warung-warung besar, jadi stok susu formula itu terbatas. Jadi suka atau tidak suka ya harus ASI. Jadi memang kondisinya memang dimungkinkan untuk muncul 100% ASI. Jadi kondisi ya Bu ya. Kalau yang ternyata adanya dekat-dekat mall, terus itu gimana nih Bu? Kebanyakan Ibu ngerasa nggak yang sebenarnya kalau yang ibunya, maaf sih bukannya gimana, yang ibunya S1 berpendidikan tinggi, dia punya semangat untuk pompa ASI lebih tinggi. Ibu ngerasa gitu nggak? Atau ada juga yang enggak juga sih kayak gitu? Ada juga. Sebenarnya itu kan jadi perilaku ya Bu. Perilaku itu dapat dilakukan jika lingkungannya mendukung. Contohnya adalah lingkungan kerja. Jadi kalau misalkan gini, bukannya S1 dari pendidikan, bukan Bu, misalkan gini, dia pendidikannya S1 sarjana, terus dia kerja di semacam perusahaan. Di sana ada pojok ASI. Itu ada kesempatan kan dia buat pumping kayak gitu. Terus ada yang kuliah gitu kan. Di sana di kampusnya ada pojok ASI. Jadi punya kesempatan buat pumping. Nah, biasanya di pabrik-pabrik itu nggak ada Bu tempat buat pumping ASI gitu kan, buat memerah ASI. Nah, mungkin di situ kendala. Jadi kurangnya adalah sarana pendukung dari motivasi. Sebenarnya ibunya
tuh mau, saya yakin naluri seorang ibu adalah mau memberikan anaknya ASI eksklusif. Cuma sarananya kurang mendukung. Jadi ibu mensupport untuk dia bisa pumping di rumah, bisa stok banyak. Semakin ASI itu diperah, semakin banyak. Jadi kalau ibunya males, di rumah udah nyampe dan dia tidur, udah produksi ASINya nggak bisa banyak, nggak bisa banjir gitu. Jadi harus sering diperah, terus dimasukin ke kulkas. Botolnya nggak usah yang mahal bu, minum UC 1000, udah ditaruh di situ, ditutup, masukin kulkas. Jadi nggak usah pakai yang mahal-mahal, pakai UC 1000 yang botolnya beling itu juga bisa buat jadi disimpan ASI gitu. Jadi ibu harus meyakinkan ibu-ibunya gitu, ASI eksklusif. Oh gitu malah, lucu ya di Legong Kulon ini unik sekali. Oh itu mungkin gini bu, kayak ada apresiasi kalau gue pakai Yusuf formular mahal. Gue keren. Nah itu jadi PR ibu untuk menjelaskan perbedaannya ASI eksklusif dengan ASI formula. Kemarin juga tuh materi kemarin udah dijelasin. Kalau yang ASI eksklusif anaknya berat badannya gimana, kalau yang susu formula gimana. Susu formula cenderung bisa menyebabkan anak diare gitu kan. Ya, yang penting ibu sudah berusaha untuk menginformasikan. Ini sama kayak ibu ngasih tahu bapak jangan ngerokok. Sama ya bu ya, susah, bandel ya bu ya gitu. Cuma bedanya kalau ngerokok masih bisa dilarang di dalam rumah. Kalau ASI eksklusif ya udah elek gitu kan, gimana gitu. Jadi seenggaknya yang penting adalah dia masih bisa ASI walaupun dicampur susu formula dan ASINya bisa 2 tahun. Ibu tetap kasih support buat eksklusif. Kalau ternyata sampai tidak eksklusif, dukung mereka bisa ASI sampai 2 tahun. Jadi harus selesai 2 tahun karena itu akan meningkatkan kedekatan emosional atau bonding antara ibu dengan anak. ASI itu selain buat gizi, itu bisa buat jadi apa ya? Pawang. Anak jatuh, set, tempelin dada, yang tadinya nangis jadi diam gitu. Abis berantem gebuk-gebukan sama temennya, udah sini bawa diam. Jadi itu sebenarnya pawang ya bu ya. Jadi jangan sampai udah ASINya nggak eksklusif tapi ASINya tidak 2 tahun gitu. Ibu sebatas edukasi, mensupport. Kalau ternyata orangnya ngeyel, nggak mau tetap ASI formula, nggak apa-apa wes, yang penting ASINya sampai 2 tahun. Yang penting ibu udah ngasih tahu gitu, ibu udah usaha gitu. Susah ya bu mengubah perilaku itu, makanya kita bersama-sama buat berusaha. Oke, semangat ibu-ibu. Saya minta jargonnya sekali lagi. Kader Avicenna Astra, saya bangga jadi kader Avicenna Astra. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.